Saya studi di Belanda, Ya. kemudian visiting scholar di Amerika, Ya. dan ilmu yang saya dalami waktu penelitian itu juga interdisipliner. Saya mengembangkan AI, machine learning, science data untuk data-data psikometrik ya, data-data klinik gitu, beberapa data klinis lah. Itu mirip pendekatan yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Ya di sana kita diganjar hibah dari Uni Eropa, jutaan euro dan segala macam, kemudian beberapa lulus PhD dan segala macam. Itu contoh gitu. Jadi di sini sayang sekali ya interdisipliner yang bagus seperti itu, yang membangun fundament ilmu pengetahuan lebih luas lagi, itu justru malah secara sistematis dipolitisasi ya, dikriminalisasi secara brutal dan sistematis. Jadi ini yang harusnya ya kita sangat prihatin, harusnya kita cegah sebisa mungkin gitu. Ya. Kalau kita bicara mengenai apa yang Anda alami di gelar perkara khusus kemarin, karena Anda ikut ya pada tanggal 15 itu, 15 Desember 2025. Apa kesan Anda terhadap perkara yang menimpa RRT ini? Kalau kesan yang saya dapat dari gelar perkara khusus lebih normatif saja. Jadi proses yang formalitas begitu. Saya tidak melihat terlalu membahas substansi. Kita berusaha menyampaikan ya value-value ya, menyampaikan pendapat-pendapat yang prinsipil dan substansi ya. Tapi respon dua arahnya itu tidak berimbang yang saya lihat begitu. Harusnya itu ada diskusi, ada semacam dua arah, komunikasi dua arah ya, ada pembahasan secara komprehensif melihat bukti-bukti ya, kesaksian, keterangan-keterangan dari para ahli yang disampaikan sehingga mengerucut analisis itu ya kepada membantu membuat simpulan ya. Harusnya gelar perkara khusus itu ini bagaimana status RRT, tapi saya tidak melihat itu. Jadi arah dari para tergugat ini itu sudah terlapor ini ya sudah benar saya lihat, karena menyampaikan berbagai macam substansi yang prinsipal, tapi mohon maaf responnya didapat itu lebih ke normatif saja ya, formalitas yang saya lihat begitu. Pak, kalau misalkan kita fokus ke dalam tujuan dari pemeriksaan pada hari ini kan istilahnya untuk pemeriksaan untuk memberikan keterangan lebih lagi gitu ya. Nah, kalau kemarin kan dari Rocky Gerung menyatakan untuk menjelaskan dari metodologi pada hari ini, apa sih yang sebenarnya tujuan utama atau target utama untuk disampaikan kepada penyidik dalam penyampaian untuk mengungkap dari kasus ini? Ya, secara spesifik, Mbak, saya menyiapkan beberapa dokumen ya secara teknis, nanti menjelaskan secara teknis apa yang dilakukan oleh contohnya Dr. Rismond ya dalam analisis image processing-nya. Itu saya membawa anotasi dari baris-baris kode dari Dr. Rismond yang dilakukan terhadap dokumen digital ijazah Jokowi. Kemudian juga saya membawa beberapa studi singkat gitu ya untuk memperkuat apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Tifa. Jadi ini yang saya siapkan dokumen-dokumennya. Ini kalau ya